Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Yunita Putri. Nama saya Sabrina Salsabila. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sejarah pembentukan, penyusunan, dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dari masa ke masa. Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang beranggotakan 21 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota. Latar belakang terbentuknya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan. 1. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966. Yang kelima ada periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Yang selanjutnya ada periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan, aspirasi dan kebutuhan bangsa. UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Sidang Tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat ada Sidang Tahunan MPR 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah berhasil merumuskan rancangan dasar negara, BPUPKI kemudian merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Hal ini menjadi awal terbentuknya Panitia 9 sebagai perancang atau perumus Undang-Undang Dasar. Sidang ini dilakukan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia perancang Undang-Undang Dasar ini dipimpin oleh Soekarno dan diiringi anggotanya yang berjumlah 38 orang. Panitia 9 merumuskan pembukaan undang-undang yang disebut dengan Piagam Jakarta. Selanjutnya, pembukaan pada Piagam Jakarta tersebut juga dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
BPUPKI merumuskan sidang guna menelaah laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar di tanggal 14 Juli 1945. Terdapat 3 aspek yang dilaporkan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9, yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Padahal, secara kelembagaan sendiri, pada awalnya BPUPKI dimaksudkan oleh pemerintah pendudukan Jepang bukan untuk membuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, melainkan hanya sebagai badan penyelidik. Menurut rancangan pemerintahan Jepang, penyusunan Undang-Undang Dasar adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tetapi, dalam perkembangannya, para anggota BPUPKI menyepakati untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka yang kemudian ditetapkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada tanggal 18 Agustus 1945. Penetapan oleh PPKI itu diwarnai dengan perubahan mendasar berkenaan dengan dasar negara. Kesepakatan anggota BPUPKI yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ternyata diubah atas usul Bung Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dikenal dewasa ini. Perubahan dasar negara itu tidak mengubah gagasan revolusi Indonesia yang bersifat nasional dan sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar, yang berwenang adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sesuai dengan amanat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan sebagai suatu jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kendati demikian, dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, antara lain yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara addendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat addendum untuk kepentingan bukti sejarah. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.